Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati para panitia lomba, dan yang saya hormati semua peserta lomba dakwah An-Najmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Berpisah dikarenakan corona membuat rindu tak terukur. Yang utama dan paling utama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang bersifat Ghafur, di mana nikmatnya tiada terukur, dengan ucapan alhamdulillahi syukur. Pesawat terbang di atas daun salam, tiba-tiba kandas di atas gunung. Salawat serta salam mari tetap kita curahkan kepada Habib teragung yang tidak pernah menjual jagung, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, hadirat, pendengar dimanapun berada. Semenjak WHO menjadikan virus corona ini adalah virus yang menyebar ke seluruh dunia dan menjadi permasalahan global yang telah merenggut banyak jiwa, maka semua aktivitas diberhentikan. Salah satunya adalah kegiatan keagamaan. Masjid-masjid ditutup, sholat Jumat diberhentikan. Bahkan pertama kali dalam sejarah Masjidil Haram dikunci dan diberhentikannya untuk sementara waktu setiap umat muslim untuk melaksanakan haji dan umroh. Lalu sekarang, bagaimana pandangan agama terhadap musibah ini? Maka inilah yang akan saya bahas pada pidato saya kali ini, yaitu tentang bagaimana pandangan agama terhadap pandemi. Hadirin pendengar yang berbahagia, agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang rasional, agama yang mengajarkan setiap pemeluknya untuk berpikir sebelum bertindak, agama yang tidak suka kekerasan, agama yang tidak suka kezaliman. Agama Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Bahkan terjadinya virus corona ini adalah bukti bahwa kita sebagai seorang hamba terlalu jauh dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana, menurunkan bala, bukan berarti Dia tidak sayang, bukan berarti Allah itu jahat, bukan berarti Allah itu tidak mencintai hambanya. Tetapi Dia menurunkan suatu bencana untuk melihat bagaimana sikap hambanya. Apakah dia itu akan selalu bersyukur ataukah dia akan kufur? Apakah dia itu akan selalu bersabar dan menerima dengan lapang dada, ataukah akan berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Islam, segala sesuatu, segala masalah itu memiliki solusi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kecerdasan kepada manusia untuk mencari solusi dari semua masalah. Pertanyaannya, kecerdasan apakah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia? Maka mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Demi masa, sungguhnya Allah itu menggabungkan semua waktu yang Ia gunakan untuk bersumpah. Dia tidak menggunakan wal fajr demi waktu fajar, wal lail demi waktu malam,
wan nahar, demi waktu siang. Tapi Allah di sini menggabungkannya menjadi wal asr, yaitu demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di sini Allah itu mengkhitab semua manusia dengan kata insan. Tidak ada pengecualian, kecil, besar, tua maupun muda. Sungguhnya manusia itu tidak akan pernah merasa nyaman, tidak akan pernah merasa sukses, tidak akan pernah merasa damai jikalau dia itu tidak memiliki 4 kecerdasan itu. Apakah itu? Illalladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Maka disinilah Allah meletakkan yang namanya religion question atau kecerdasan keimanan. Jikalau manusia menggunakan kecerdasan keimanannya ini, maka dia itu akan menganggap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki sebab akibat. Dia akan selalu menyerahkannya kepada Allah, selalu berdoa dan bersabar terhadap apa yang telah terjadi. Dan dia akan menjadikan pelajaran semua hal yang terjadi sehingga imannya semakin kuat. Kemudian kecerdasan yang kedua yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia itu adalah wa'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh atau disebut dengan social question atau kecerdasan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya. Apalagi dalam kondisi COVID ini, walaupun kita dalam keadaan social distance, kita sebagai makhluk sosial harus saling mensupport, harus saling mendukung, harus saling mendoakan. Apalagi dengan teman-teman atau saudara-saudari kita yang terkena dengan COVID ini. Jika kita tidak bisa membantu dengan tenaga, jika kita tidak bisa membantu dengan materi, maka setidaknya kita membantu keluarga kita, saudara-saudara kita dengan doa. Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang diberikan kecerdasan yang bernama social question. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menaruh kecerdasan wa tawasau bil haqq, yaitu intelligent question atau kecerdasan otak. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan otak ini supaya manusia itu bisa berpikir dengan jernih, bisa berpikir dengan rasional, bisa berpikir dengan tepat sehingga mereka tidak salah langkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan ini kepada manusia agar manusia bisa mencari solusi ketika dia sedang mengalami suatu masalah atau musibah. Pertanyaannya, mengapa kecerdasan otak ini atau intelligent question ini tidak ditaruh oleh Allah menjadi kecerdasan utama? Maka jawabannya adalah law kana al-aql ihda wasilatin litaqarrubi ila Allah lakana iblisu aqrabal abdi ila Allah azza wa jalla. Jikalau akal adalah sarana atau media untuk menghubungkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya iblislah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Allah itu tidak menaruh kecerdasan otak untuk menjadi kecerdasan pertama, tetapi Allah menaruh kecerdasan keimanan yang menjadi kecerdasan yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kecerdasan otak itu ditaruh nomor 3, maka sesungguhnya perlu diketahui bahwa segala sesuatu itu tidak semuanya bisa dilogikakan, karena logika kita itu hanyalah terbatas. Yang terakhir, kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu wa tawasau bis sabr, yaitu emotional question atau kecerdasan emosional. Ketika manusia bisa menggunakan kecerdasan yang keempat ini atau yang dinamakan dengan emotional question, maka dia itu akan lapang dada menerima musibah yang terjadi. Dia itu akan selalu bersabar dan berdoa terhadap sesuatu yang telah menimpanya, karena mereka mengetahui bahwa segala musibah yang ditimpakan Allah kepada hambanya akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.
hadirin, hadirat, pendengar dimanapun berada. Begitu mulianya agama Islam, begitu sempurnanya agama ini, sehingga masalah pandemi COVID yang sangat besar ini dipandang dengan penuh ketelitian, dipandang dengan penuh kehati-hatian. Bahkan di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusinya dengan menciptakan 4 kecerdasan untuk menangani kondisi COVID ini. Semoga dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, dengan lihat siapa yang menyampaikan. Allah muwafiq ila sabilil Islam, thumma ila miftahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.